Sebetulnya sebelumnya udah ada ya, kalau CP-nya ya, CP kita tak dari tahun 2004, tapi itu tidak beroperasi ya, artinya operasi banyak gagal. Kita banyak mengalami kegagalan, dulu ada 9 kalau nggak saya hitung itu, macam-macam usaha. Tahun 2007 baru kita alhamdulillah punya inspirasi membuat sari kurma ini, alhamdulillah sampai sekarang, dari tahun 2007. Saya dulu pakai blender istri untuk nyoba-nyoba tuh, karena dulu itu saya kupasin kurma, kemudian 1 kilo tuh dibagi 5, jadi pakai blender ya, kemudian pakai kain kita peras, dengan pertama sekali itu. Bahkan di sini alhamdulillah dari usaha itu kita sudah membuat pesantren gitu kan, membuat Baitul Quran gitu. Jadi ya pesan saya sih ya jangan ragu untuk mengaplikasikan ide, karena masing-masing pasti punya ide, tapi sebaik-baik ide kadang ide yang diaplikasikan. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Mulyadi, jabatan di sini Direktur Utama. Nama CP-nya adalah CP Amal Mulia Sejahtera. Berdiri sejak tahun 2007. Sebetulnya sebelumnya udah ada ya, kalau CP-nya ya, CP kita tak dari tahun 2004, tapi itu tidak beroperasi ya, artinya operasi banyak gagal. Kita banyak mengalami kegagalan, dulu ada 9 kalau nggak saya hitung itu, macam-macam usaha. Dulu itu saya pernah itu usaha fotokopi, usaha kambing etawa, usaha minyak tanah, usaha gas, usaha swalayan, dan usaha-usaha yang lainnya gagal terus tuh. Tahun 2007 baru kita alhamdulillah punya inspirasi membuat sari kurma ini, alhamdulillah sampai sekarang, dari tahun 2007. Sari kurma ini ya merupakan pionir dari usaha atau pabrikan sari kurma di Indonesia. Jadi dulu sebelumnya nggak ada, orang nggak kenal khasiat sari kurma, bahkan nggak tahu sari kurma itu apa. Ya biasanya mereka hanya jualan kurma 1 tahun sekali. Nah, kemudian ya alhamdulillah kita kenalkan, karena saya pernah di Timur Tengah ya, nggak lama di sana, tapi saya lihat di sana sari kurma ini atau dib tamar namanya kalau di sana itu jadi makanan sehari-hari untuk pelengkap makanan pokok ya. Kalau pagi-pagi mereka makan roti misalkan, nah, itu dengan roti sana ya, itu biasanya dengan salah satunya selain zaitun dan lain sebagainya sari kurma. Nah kami lihat di situ, nah kami coba di sini, ya alhamdulillah ya, walaupun dari awalnya nyoba-nyoba awalnya sedikit dan tidak berhasil, banyak gagal karena tidak tahu tentang proses produksi dan lain sebagainya ya, tapi alhamdulillah dengan sedikit-sedikit pengalaman bisa berhasil. Nah problemnya sekarang ketika berhasil banyak sekali perusahaan-perusahaan yang meniru, termasuk perusahaan besar yang iklan di TV dan lain sebagainya, sehingga kita ya alhamdulillah pernah jaya, tetapi sekarang ya kita masih bisa bertahan. Saya dulu pakai blender istri untuk nyoba-nyoba tuh, karena dulu itu saya kupasin kurma, kemudian 1 kilo tuh dibagi 5, jadi pakai blender ya, kemudian pakai kain kita peras dengan pertama sekali itu, kemudian dimasak ya alhamdulillah berjalan ya, permintaan nambah, saya menggunakan mesin cuci bahkan waktu itu, karena itu mirip, prinsip kerjanya mirip ya, karena sari kurma itu dibuat dengan ya di blending ya, di blending tadi pakai blender itu, kalau banyak ya pakai blending yang lebih besar, pakai air panas, kemudian dipisahkan bijinya,
kemudian dimasukin kain, masukinlah dulu tuh saya mesin cuci malahan, mesin cuci baru ya. Karena saya pada waktu lihat istri kok kalau nyuci keluar air gitu kan. Nah, karena kita belum tahu seperti itu. Ini alhamdulillah kesini kita banyak juga ya bertanya-tanya ya tentang mesin-mesin, tetapi mesinnya karena mahal kita nggak sanggup beli. Makanya yang ada tuh sebetulnya sekarang mesin buatan sendiri, ide sendiri. Dulu dari mulai zaman pakai kayu bakar, kemudian pakai minyak tanah, kemudian pakai gas, pakai gas. Sekarang udah pakai listrik. Itu mesinnya berbeda-beda. Mesinnya berbeda-beda. Sekarang udah pakai listrik, tapi itu juga buatan sendiri. Karena kalau beli ya sangat mahal, itu miliaran. Ya kita sudah, karena udah lama ya, kita udah 15 tahun ya, kita terus menerus. Dulu kan satu, sekarang mungkin kita udah ada sekitar 50 produk mungkin sudah ada. Jadi kita memang terus menerus inovasi ya, mencoba-coba yang baru produk. Karena memang di dunia herbal juga terus menerus berkembang. Ada yang sari korma untuk ibu hamil misalnya itu dengan ada hubungan dengan buah-buah tertentu ya, misalnya dengan buah zuriat itu kan, ada yang dicampur dengan habat soda dan lain sebagainya. Ada uduk obat macam-macam, karena sari kurma ini sekarang sudah menjadi bahan pokok untuk pencampuran obat-obat tertentu ya, misalnya obat mah. Nah, itu bahan dasarnya biasanya sari kurma sama madu, nanti ditambah dengan kunyit dan lain sebagainya. Jadi kebanyakan juga kita sekarang maklon juga, orang yang maklon banyak ke kita. Ya alhamdulillah kita mempunyai informasi dari Pak Fauzi ya. Pak Fauzi itu salah satu yang membantu kita dalam produksi karena beliau apoteker. Ya apoteker ya, memberikan informasi di Garuda katanya bagus mesinnya, alhamdulillah makanya coba. Ya alhamdulillah tadi udah dicoba ternyata alhamdulillah sesuai ya, tadi Garuda sudah berhasil karena kita kan membeli mesin kapsul ya. Kapsul tadi udah berhasil, alhamdulillah laporan udah bagus itu alhamdulillah. Kemudian ada mesin lagi, mesin peeling ya, peeling juga, terus untuk membersihkan kapsul juga. Ya alhamdulillah, saya justru terima kasih Garuda, mudah-mudahan kita bisa ke depan nih saling support ya, saling support insya Allah. Yang pertama sih ya karena kita butuh ya. Ya butuh, kemudian kita istiqomah. Kita kan untuk cari rezeki yang halal ya. Ini yang saya rasa ini yang alhamdulillah, bahkan di sini alhamdulillah dari usaha itu kita sudah membuat pesantren gitu kan, membuat Baitul Quran gitu. Jadi ya pesan saya sih ya jangan ragu untuk mengaplikasikan ide, karena masing-masing pasti punya ide. Tapi sebaik-baik ide, kadang ide yang diaplikasikan, bukan besar kecilnya ide. Kau mulai aja dulu dah, mulai dulu aja usaha. Karena kalau nggak mulai nggak bisa kita tahu salahnya, benarnya. Salah pasti salah lah, itu kan. Tapi kita mulai aja, Bismillah aja. Satu gitu. Yang kedua kalau udah berhasil, biasanya tantangannya adalah pengelolaan keuangan ya. Pengelolaan keuangan, ada kebutuhan, ada keinginan, ada investasi, itu memang harus benar-benar benar-benar dijalani. Kalau enggak uang habis juga, nggak bisa berkembang. Nah, saya rasa ya tadi untuk teman-teman, sahabat-sahabat, Bismillah aja, kita mulai saja insya Allah. Sudah gitu mah kita banyak belajar aja, nggak ada berhentinya belajar. Walaupun kita sudah pandai pun tetap aja yang namanya usaha mah terus-menerus belajar. Apalagi sekarang kan zamannya juga udah berbeda dengan zaman saya dulu. Saya kan nggak bisa ngikutin sekarang nih teknologi yang terakhir nih. Udah online-nya juga udah luar biasa, udah maju ya, nggak kayak dulu gitu kan. Ini mungkin harus terus-menerus kita mengadakan belajar, dan jangan lupa kita harus mempunyai teman-teman komunitas. Nah, saya rasa ini semuanya sepakat. Saya pun punya komunitas APHMI,
Asosiasi Pengusaha Herbal Indonesia. Ya, seluruh di Jawa juga ada. Semua ada itu. Nah, itu dengan komunitas kita kan saling berbagi, saling memberikan pengalaman yang baru, kita saling bantu, baik produksi, pemasaran, ya, baik ilmu pengetahuan maupun yang lainnya, ya, ide dan lain sebagainya. Saya rasa itu kunci-kuncinya ya. Bismillah mulai, kemudian kita terus-menerus istiqomah dan kita masuk ke komunitas karena kita bisa menilai ya perusahaan kita itu sejauh mana kelasnya gitu kan, karena ada yang lainnya teman-teman kita gitu kan, seperti itu.